Tidak ada orang yang menginginkan ketidakbaikan. Semua kita berharap segalanya serba baik. Sehingga ketika hal yang tidak baik datang menimpa dan melanda hidup kita, atau kondisi yang tidak baik, atau kehidupan yang tidak baik, dan berbagai macam hal yang tidak baik, kita selalu berupaya untuk mengatasi, memberantas dan menghilangkan semuanya. Namun mata iman seharusnya mampu melihat ada tanda kebaikan di balik ketidakbaikan yang terjadi. Dan kitab suci mencatatkan justru Tuhan yang maha baik itu melatih umatnya, orang percaya, para pengikutnya, lewat keadaan-keadaan yang tidak baik, lewat pergumulan-pergumulan yang sedang tidak baik, lewat berbagai macam kecamuk masalah yang menimpa bertubi-tubi dan membuat hidup menjadi tidak baik. Bahkan pula lewat orang-orang yang tidak baik, Tuhan sebenarnya sedang menunjukkan tanda kebaikannya. Tanda kebaikan yang bukan sekedar kedengarannya baik dan terasa baik, tetapi tanda kebaikan untuk memperbaiki umatnya dan anak-anak pilihannya menjadi lebih baik. Karena itu, pada saat di mana ketidakbaikan itu terjadi, sesungguhnya penghiburan Tuhan teralami paling baik bagi orang yang percaya. Sehingga kita sesungguhnya sedang dihiburkan oleh kebaikan Tuhan lewat kondisi yang tidak baik dan dalam keadaan yang tidak baik. Melalui ketidakbaikan yang terjadi, kebaikan Tuhan makin dinyatakan dan menghiburkan kita. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam Sabdanya Menyapa lagi hari ini, dalam rangkaian seri 19 renungan tentang penghiburan Tuhan, Comfort 19. Hari ini dari Mazmur 86 ayat 15 sampai 17. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatanmu kepada hamba-Mu dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Daud, penulis Mazmur ini, menaikkan doa. Dalam keadaan yang seperti biasa, dia sedang dicengkeram oleh musuh. Dia sedang mengalami kesesakan. Dalam ayat 7, Daud berseru dan mengatakan, pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Kondisi yang tidak baik dialami berulang kali oleh Daud. Dan Daud adalah satu dari sekian banyak contoh teladan orang-orang yang Tuhan pakai dengan begitu herannya dan luar biasa menjadi pribadi-pribadi yang baik dan diperbaiki oleh Tuhan, justru lewat keadaan-keadaan yang tidak baik, lewat peperangan-peperangan yang tidak baik, lewat orang-orang yang tidak baik, di tengah-tengah keluarga yang juga tidak baik. Namun disinilah sebenarnya pesan dari ayat yang terkenal dari kitab suci, yaitu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan itu. Nyata betul di Mazmur 86 ini. Karena Daud dalam keadaan yang tidak baik,
dia berseru kepada Tuhan yang Maha Baik. Dan dia punya keyakinan iman yang sungguh benar bahwa Tuhan adalah Allah yang penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setia. Dan dia sadar betul bahwa sumber kekuatannya hanyalah dari Tuhan. Karenanya dia berdoa, berilah kekuatanmu kepada hamba-Mu. Begitu pula dia sadar bahwa sumber keselamatannya hanyalah dari Tuhan. Karenanya dia berdoa, selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Dan semua yang dia ungkapkan kepada Tuhan adalah sebuah ungkapan yang jujur. Sampai dia minta Tuhan memberikan tanda kebaikan agar orang-orang melihat akan kebaikan Tuhan dan meyakini bahwa penghiburan hanyalah dari Tuhan. Daud dengan tulus dan jujur datang, meyakini bahwa hanya kebaikan Tuhan saja dan hanya Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan itulah yang menghiburkan. Daud sadar betul tidak ada penghiburan lain di dunia ini yang dapat memuaskan dirinya. Dia sungguh rindu mengalami kebaikan Tuhan, mengalami dihiburkan oleh Tuhan melalui kebaikan Tuhan yang nyata ada dalam hidupnya walaupun sedang tidak baik. Hari ini semua kita setuju kondisi sedang tidak baik, makin parah. Keadaan sekeliling begitu mengerikan. Bila membaca beritanya, kita makin ketakutan. Semua serba tidak baik. Tetapi bukankah ini sebenarnya sebuah arena di mana pertandingan iman kita sedang dimulai? Percaya kepada siapakah kita? Bila kita percaya bahwa tetap ada tangan Sang Maha Baik yang memberikan tanda kebaikannya di balik ketidakbaikan yang sedang terjadi hari-hari ini, yakinilah bahwa lewat ketidakbaikan ini, penghiburan Tuhan sedang dapat teralami lebih baik, bahkan paling baik, di dalam diri setiap orang percaya. Rahasianya adalah percaya kepadanya, bahwa Dia sedang merancang kebaikan untuk dunia yang tidak baik. Dia sedang memperbaiki pula orang-orang yang ada di dunia ini agar menjadi lebih baik dulu sebelum dunia ini menjadi lebih baik. Karena Tuhan bukan pesulap yang akan membuat dunia ini serta-merta menjadi baik tanpa orang-orangnya menjadi baik lebih dahulu. Tuhan bekerja justru memperbaiki pribadi lepas pribadi agar beriman kepada Sang Maha Baik. Baru dunia bisa menjadi lebih baik. Karena itu percayalah kepada kebaikan Tuhan. Kebaikan yang bukan sekedar sedap didengar. Kebaikan yang bukan sekedar baik untuk dirasakan. Tapi kebaikan Tuhan yang sedang memperbaiki iman kita dan membuat kita makin dewasa. Bukan sekedar merasa kebaikan Tuhan, tapi didewasa oleh kebaikan Tuhan yang jelas-jelas nyata, yang diperlihatkan dan ditunjukkannya kepada orang yang punya mata iman, melihat tangan Tuhan sedang merendak, membentuk, dan merajut kita menjadi lebih baik lewat hal-hal yang mengejutkan di sekeliling kita yang sedang tidak baik ini. Bersandarlah kepada Tuhan senantiasa. Dia mau menghiburkan kita lewat kebaikannya. Dia sungguh berkarya lewat ketidakbaikan untuk memperbaiki kita. Selamat berserah diri kepada Tuhan Sang Maha Baik. Amin.